Selamat pagi pemirsa, saya Kina Sution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. PDI Perjuangan kembali umumkan pasangan balon kepala daerah. Bisnis papan bunga di Medan kembali bangkit di tengah pandemi. Pasien BPJS Labuan Batu Utara kecewa pelayanan rumah sakit. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. PDI Perjuangan kembali mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020. Selain mengusung Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk Pilkada Medan, PDI Perjuangan juga mengusung pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus untuk Pilkada Simalungun. Sebanyak 75 pasangan bakal calon kepala daerah diumumkan serentak oleh DPP PDI Perjuangan Selasa siang. Pengumuman pasangan bakal calon dilakukan melalui telekonferensi dari kantor DPP di Jakarta. Di Sumatera Utara sendiri ada 12 pasangan yang diumumkan pada tahap ketiga ini. Salah satunya pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution resmi diusung PDI Perjuangan dan dipasangkan dengan kader Gerindra, Aulia Rahman. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Jarod Saiful Hidayat menyebut, partai yang digawangi Megawati ini menyeleksi secara ketat bakal calon yang akan diusung. Partai berkewajiban melahirkan calon-calon pemimpin yang mumpuni. Pengumuman rekomendasi DPP Partai untuk tahap ketiga. Partai melihat kepentingan masa depan satu wilayah ke depan. Ya, ketika melalui proses penjaringan itu fair dan kemudian tidak ada perlakuan yang khusus semuanya. Termasuk pada Mas Bobi sekalipun, termasuk kepada Mas Gibran sekalipun, ya. Karena tadi, ya, partai mempunyai kebutuhan, ya, untuk bagaimana melahirkan calon-calon pemimpin ke depan sebagai bagian dari proses regenerasi. Ya. Apa tantangannya? Ya, dan bahkan saya juga kaget, ternyata saya dapat informasi dari Bupati Banyuwangi, Pak Anas, ternyata dia sudah juga belajar ke Banyuwangi untuk bisa melihat best practice di sana kayak apa, termasuk apa yang nanti bisa diterapkan di Kota Medan. PDI Perjuangan juga mengusung Haji Anton Ahmad Saragi berpasangan dengan Rospita Sitorus sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati untuk Pilkada di Simalungun. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berada pada level 3 atau siaga. Satgas Tanggap Darurat Gunung Api Sinabung melakukan perpanjangan masa tanggap darurat yang terus direvisi setiap bulannya, dikarenakan tingginya aktivitas Gunung Api Sinabung. Beginilah suasana dan kondisi di wilayah Kabupaten Karo pasca erupsi yang terjadi. Terlihat abu vulkanik masih menyelimuti jalanan seperti di kota wisata Brastagi. Begitu juga aktivitas Gunung Api Sinabung terlihat tenang dan masih tertutup kabut putih tampak dari monitor pengawasan. Aktivitas Gunung Api Sinabung masih didominasi dengan adanya gempa, seperti gempa hembusan dan gempa low frekuensi. Hal ini menandakan aktivitas dapur magma Gunung Api Sinabung masih sangat tinggi untuk menuju permukaan. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terus memantau perkembangan Gunung Api Sinabung yang masih berstatus siaga level 3. Warga terus diimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung. Sementara ini situasi Sinabung masih dalam level 3 siaga. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, khususnya yang ada di sekitar sini, untuk tidak memasuki zona merah. Ini dalam kurun waktu 1 tahun terakhir memang tidak terjadi erupsi kembali. Terakhir kemarin, ini yang kedua. Yang pertama pada minggu dini hari pukul 2 itu, yang sekarang
sedikit lebih besar dengan tinggi kolom 5 km. Untuk itu himbauan kami pada masyarakat sekitar untuk tidak mengisi zona merah yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk para pengungsi yang sudah direlokasi ke daerah Siosar untuk tidak datang kembali ke wilayah sini. Kan tanggal 13 akan mati perpanjangan tanggap darurat. Rencana kita akan diperpanjang atau seperti apa nantinya? Akan diperpanjang dan itu pun kita lihat dulu situasi kondisinya. Tingginya aktivitas sinabung membuat Satgas Tanggap Darurat Gunung Api Sinabung terus melakukan perpanjangan tanggap darurat Sinabung yang akan direvisi setiap bulannya. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan warga dari 4 desa membuka tanggul penahan banjir di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Warga kecewa karena hampir 2 tahun tanaman sawit mereka terendam dan gagal panen. Puluhan warga terdiri dari Desa Silomlom, Desa Anjung Ganjang, Desa Simpang 4, dan Desa Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara membuka tanggul penahan banjir di Desa Sukaraja karena tanaman sawit mereka terendam banjir hampir 2 tahun. Dalam aksi ini, puluhan warga menuntut kepada pihak penjaga tanggul dan pemerintah Kabupaten Asahan agar membuka tanggul penahan banjir setiap harinya. Menurut warga, tanggul yang rendah mengakibatkan banjir dan membuat tanaman sawit mati karena Sungai Asahan tidak mengalir lancar di benteng Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang 4. Kami pada hari ini datang ke pintu air, membuka secara paksa pintu air karena lahan kami terendam banjir karena ditutupnya pintu air pada saat ini. Dan kami hanya ingin membuka pintu air biar lahan kami yang selama ini terendam selama 5 tahun agar kiranya masih sawit kami yang masih hidup, yang ada beberapa pokok lagi, agar bisa kami ambil hasilnya. Pihak kecamatan akan berkoordinasi ke pemerintah Kabupaten Asahan dan pemerintah pusat terkait permasalahan banjir di tanah warga yang sudah terjadi selama 2 tahun. Sampai sekarang ini kita sudah berharap dan sudah kita laporkan ke kabupaten, kemudian ke pihak BWS sudah kami sampaikan, dan dalam tempo dekat ini, beberapa waktu ke depan ini akan ada pekerjaan lanjutan untuk perbaikan tanggul yang lama itu, yaitu tanggul Sungai Asahan itu. Mudah-mudahan dengan itu ya kita berharap tidak seperti inilah yang terjadi lagi. Setidak-tidaknya mengurangi, meminimalkan persoalan yang ada di masyarakat. Dan pihak BWS pun sudah jumpa sama kami langsung di kantor camat ini langsung, dihadiri Muspika, dihadiri 3 kepala desa. Dan surat itu, surat rencana pekerjaan itu sudah ada sama kami, bahwasanya dalam tempo dekat ini akan dikerjakan. Saya rasa itu. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, setelah sempat 4 bulan omset penyewaan papan karangan bunga merosot hingga 80%. Bisnis papan bunga dalam sepekan terakhir di tengah pandemi COVID-19 mengalami peningkatan yang cukup drastis, mencapai hingga 50% dibandingkan bulan sebelumnya. Salah satunya toko tempat penyewaan papan karangan bunga di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Terus ramai dikunjungi para konsumen untuk memesan papan karangan bunga berbagai ucapan. Setiap harinya mereka menyiapkan pesanan sebanyak 40 papan karangan bunga berbagai ucapan yang didominasi ucapan duka cita dan pernikahan. Dalam penyewaan, satu papan karangan bunga ukuran besar dihargai Rp180.000, yang menjadi kepercayaan warga di pesisir Pelawan untuk merangkai ucapan menggunakan media papan karangan bunga. Salah satu pemilik penyewaan papan karangan bunga mengatakan, sebelumnya awal bulan Maret hingga Juni, bisnis penyewaan papan karangan bunga di tengah pandemi COVID-19 merosot drastis hampir 80%.
Namun di awal Agustus dalam sepekan penyewaan papan karangan bunga kebanjiran pesanan seperti ucapan pernikahan. COVID-19 ini dari bulan Maret kita terpuruk lah dibilang. Pendapatan itu menurun drastis selama dari bulan Maret, April, Mei, Juni hingga ke Juli. Ya untuk minggu ini, Alhamdulillah di dalam bulan Agustus ini, awal bulan Agustus, minggu semalam sudah mulai berjalan normal. Adalah sekitar 40 atau 50 papan sudah keluar. pada umumnya kemana tuh Bang? Bermacam Bang, ada yang bela sungkawa, ada yang bahagia, ada juga acara syukuran ataupun sukses, bermacam. Setelah sempat terhenti penyewaan papan karangan bunga, usaha catering, pelaminan, dan penyewaan gedung akibat pandemi COVID-19 di 21 kecamatan di kota Medan, kini roda perekonomian di Sumatera perlahan kembali normal. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jelang HUT ke-75 RI, penjualan bendera di Kota Pematang Siantar mengalami penurunan omset hingga 50%. Penurunan ini dampak dari pandemi COVID-19. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tinggal beberapa hari lagi. Pedagang musiman penjual bendera ini mulai berjamur di Kota Pematang Siantar. Para pedagang memasang bendera dagangannya di trotoar jalan. Namun tidak seperti tahun sebelumnya, di mana para pedagang bendera merah putih di Kota Pematang Siantar laris manis diserbu pembeli. Tahun ini di tengah pandemi COVID-19, penurunan penjualan menyentuh angka 50%. Seperti yang dirasakan oleh Anita Silalahi, di mana ia merasa tahun ini pendapatannya menurun drastis. Tadinya belanja umbul-umbul banyak ya, mungkin hanya asal inilah ada pajangan gitu. Kalau untuk tahun ini Bang, lumayan sepi. Ya, Ada penurunan berapa persen Kak? Bisa kita katakan penurunannya setengah lah Bang. Selain penjualan bendera, momen 17 Agustus ini juga dimanfaatkan oleh pedagang tiang bendera. Seperti yang dilakukan salah seorang pedagang tiang bendera asal Dolok Pardamaian Kabupaten Simalungun. Untuk satu buah tiang bendera yang berasal dari bambu, ia jual dengan harga Rp10.000 saja. Jadi dalam momen-momen mau 17 Agustus banyak yang beli Bang? Banyak, kita udah terlambat. Biasanya habis berapa Bang dalam satu masa? Kalau yang semalam itu kita tahun yang lewat 200, 300. 200, 300. Untuk tahun ini kira-kira Bang? Karena terlambat jualnya. Joam Barita melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara berinisial CSN dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab test di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Pasien berstatus ASN tersebut sebelumnya memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah Pulau Nias. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes cepat molekuler di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara berinisial CSN dinyatakan positif COVID-19. Kasus ini disampaikan langsung oleh Bupati Nias Utara selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Marcelinus Ingati Nazara saat menggelar konferensi pers di kantornya. Ingati Nazara menjelaskan CSN telah dijemput oleh tim gugus tugas dari Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli dan saat ini diisolasi di Rumah Sakit Umum Pratama di Nias Utara karena CSN dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala ringan. Seluruh keluarga CSN berjumlah 35 orang telah dirapid tes dan hasilnya non-reaktif. Dalam waktu dekat, seluruh rekan kerja CSN juga akan dilakukan rapid test. Warga masyarakat Kabupaten Nias Utara berinisial CSN dengan alamat di Afulu yang bersangkutan telah dilakukan pengambilan sampel swab nasofaring untuk pemeriksaan COVID-19 dengan menggunakan alat tes CM, tes cepat molekuler pada tanggal 7 dan 8 Agustus
dengan hasil positif COVID-19. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nias Utara telah menghimbau agar tidak aktivitas selama 14 hari ke depan di kantor Bawaslu tempat kerja CSN. Algomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pasien bersalin peserta BPJS merasa kecewa atas pelayanan yang diberikan RSUD AI Kanopan. Akibatnya dirinya terpaksa memilih pindah ke salah satu rumah sakit swasta dengan harus berhutang ke tetangga untuk membayar biaya pengobatan. Seorang ibu rumah tangga Marlina Tamba warga desa Sukarame Baru, Kuala Hulu, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, merasa kecewa atas pelayanan medis di RSUD AI Kanopan. Pasalnya diduga tidak ditangani secara intensif pasca operasi melahirkan anak ketiga saat menjalani perawatan di RSUD tersebut. Mengakibatkan kondisi luka bekas operasi melahirkan justru terbuka dan mengalami infeksi. Khawatir atas keselamatan jiwa korban, pihak keluarga terpaksa harus melarikan korban ke rumah sakit swasta dengan biaya sendiri hingga sembuh. Marlina Tamba, pasien persalinan dengan perasaan sedih kehilangan anak yang ketiga, menjelaskan, setelah merasa tanda-tanda akan melahirkan, bersama keluarganya dirinya mendatangi RSUD AI Kanopan untuk bersalin. Meskipun korban sudah mengalami kesakitan, namun oknum dokter yang menangani korban menyarankan agar bersabar karena waktu melahirkan belum tiba. Tidak tahan menahan sakit, akhirnya korban harus menjalani persalinan dengan operasi. Udah 4 hari saya ke rumah sakit, malah dibilang nggak apa-apa. Anak ibu belum dapat waktunya, belum pas umurnya, dia bilang seperti itu. Kami pulang terus ke rumah kami, disuruh pulang. Sementara kami charter mobil terus. Anak saya mati lah ujungnya karena udah kelamaan, udah pecah ketuban, terus juga nggak ditangani mereka. Ya terpaksa seperti itulah. Kesakitan mungkin atau kecapean bayi saya nggak tahu. Kami pakai BPJS karena memang kami orang miskin. Makanya kami datang ke Kanopan ini untuk saya dioperasi dengan gratis. Saya pergi ke rumah sakit umum karena mengandalkan kartu BPJS. Jadi operasi apa, Ibu? Operasi melahirkan, Bang. Saya pergi ke rumah sakit tanggal 27. Saya disuruh baring dicek-cek sampai jam 3 sore. Saya nggak ditangani, saya sampai nangis-nangis, ya baru ditangani mereka. Mulai jam 8 saya datang di situ, nggak ditangani juga. Jam 3 baru mereka suruh saya ke ruang operasi, baru ditangani. Meskipun keluarga pasien berulang kali meminta pertanggungjawaban dari RSUD AI Kanopan, namun manajemen menyatakan bahwa operasi persalinan tersebut sudah sesuai SOP kesehatan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Ternate, Maluku Utara mencatat kasus stunting meningkat 1,5% selama pandemi COVID-19. Hal itu diindikasikan terjadi akibat banyaknya warga yang hanya berdiam diri di rumah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi balita mereka. Kasus stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis di Kota Ternate, Maluku Utara meningkat sejak terjadinya pandemi COVID-19, di mana berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat hingga bulan Juli, terjadi atas 300 balita yang tersebar di 8 kecamatan atau meningkat 1,5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Terjadinya peningkatan kasus stunting diindikasikan karena banyaknya warga yang selama wabah terjadi hanya berada di rumah saja, sehingga memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, di mana kebutuhan terbatas, utamanya bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi balita mereka.
Untuk itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Ternate, Asna Hamid, yang ditemui Antara pada 11 Agustus menyatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain juga sosialisasi dan edukasi untuk memberikan makanan seimbang kepada warga yang memiliki balita, khususnya di wilayah yang mengalami jumlah kasus terbanyak seperti di Kelurahan Jambula yang menjadi wilayah dengan jumlah stunting terbesar yaitu 17,9%, serta Kelurahan Mayau, Pulau, Kecamatan Batang 2. Target kami harus mampu menekan di bawah 15% di tahun 2020 untuk menekan stunting. Sementara kami sudah kantongi data 2,5%. Mudah-mudahan yang upaya kita ke depan sampai Desember dia mampu di bawah 15%, palingan juga naik sampai 3%. Dengan 178 posyandu tersebar di Kota Ternate, Dinkes Kota Ternate berusaha menekan jumlah kekerdilan hingga Desember 2020. Untuk bayi berusia 0 hingga 6 bulan, para ibu wajib memberikan ASI secara intensif selama 6 bulan. Petugas kesehatan juga akan secara intensif memantau dari rumah ke rumah. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.